Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Wahyudin selaku pengisi kajian subuh pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Pak Muhammad Lasyuri, serta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi, dan juga jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kajian ba'da subuh pada Jumat pagi kali ini. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat bimbingan beliaulah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian pada subuh pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan langsung kepada beliau Bapak Wahyudin untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya. Hingga di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, dimudahkan untuk kita bangun pagi dari tidur kita semalam. Alhamdulillah, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Kita bisa mengawali aktivitas kita dengan melakukan sholat subuh berjamaah, baik yang sempat melakukan di masjid, di musola, maupun yang melakukan sholat subuh berjamaah bersama keluarga di rumah. Semoga apa yang sudah kita lakukan di awal pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah terus untuk mengawali aktivitas kita setiap pagi dengan melakukan sholat subuh berjamaah sampai malaikat Israel mendatangi kita semuanya. Amin. Pagi hari ini saya akan melanjutkan membaca tafsir Al-Misbah pada surah yang ke-46, surah Al-A'qaf ayat 6 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma jaa'ahum hadza sihrun mubin. Dan apabila manusia dikumpulkan, niscaya mereka terhadap mereka menjadi musuh-musuh
dan mereka menyangkut pemujaan mereka berlepas diri. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, hingga berkatalah mereka, orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika ia datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Ayat sebelumnya menyebut ketidakmampuan sembahan-sembahan kaum musyrikin, memperkenankan permohonan kapanpun sampai hari kiamat. Ayat 6 dan 7 ini menjelaskan sikap para penyembah itu terhadap sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka di hari kiamat nanti. Hingga ayat 6 dan 7 ini menyatakan, dan apabila manusia dikumpulkan dengan paksa dan dengan sangat mudah bagi Allah, yakni pada hari kiamat nanti, niscaya mereka, yakni sesembahan itu, berhala-berhala itu, terhadap mereka, para penyembah itu, menjadi musuh-musuh mereka. Dan mereka, yakni sembahan-sembahan itu, khususnya menyangkut pemujaan mereka berlepas diri, kafir dan mengingkari anggapan bahwa kaum musyrikin, mengingkari anggapan kaum musyrikin bahwa mereka berhak disembah. Setelah ayat sebelumnya juga menggambarkan betapa kebodohan kaum musyrikin dengan menyembah apa yang tidak berakal. Mereka tidak bisa berbuat apapun karena mereka adalah benda-benda mati yang mereka buat sendiri. Ayat di atas melanjutkan dengan menggambarkan kebodohan mereka yang lain, yaitu keengganan mereka mengikuti kebenaran yang sangat jelas. Ayat yang ketujuh menyatakan bahwa dan di samping itu, apabila dibacakan oleh siapapun kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah yang demikian nyata, hingga bagaikan dirinya sendiri yang menjelaskan, saking jelasnya. Berkatalah mereka, yakni orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika ia atau kebenaran itu datang kepada mereka, bahwa ini, yakni adalah ayat-ayat yang dibacakan adalah sihir yang nyata. Sekalipun telah dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka berkali-kali dan sudah sangat jelas kebenarannya, mereka tetap saja mengatakan hadza sihrun mubin, bahwa ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada para sahabat, orang-orang musyrik Makkah tetap saja menganggap itu adalah merupakan sihir yang sangat jelas atau yang nyata. Pernyataan ayat di atas bahwa sesembahan kaum musyrikin yang antara lain berupa berhala-berhala akan berlepas diri dari para penyembahnya. Seakan mereka nanti akan menyatakan bahwa Allah menganugerahkan kepada mereka kemampuan berbicara,
sebagaimana yang Maha Kuasa itu menganugerahkan kepada manusia dalam kehidupan dunia ini kemampuan berbicara. Karena manusia pun ketika lahir kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Kemudian Allah menjadikan potensi yang ada dalam diri kita secara bertahap. Kita mulai bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa kemudian bisa berinteraksi, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Demikian juga Allah akan menjadikan berhala-berhala itu mampu untuk menyatakan sesuatu, berkata kepada orang-orang yang pernah menyembahnya di dunia itu, bahwa dia itu adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Sama-sama juga seperti iblis dan setan yang berlepas diri kepada orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis dan setan untuk membujuk rayu pada manusia agar manusia mau melakukan kemaksiatan, agar manusia mau berbuat dosa, agar manusia mau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Iblis dan setan itu nanti di hari kiamat, ketika manusia ada yang menyalahkan, ini semua gara-gara rayuan iblis, sehingga kami semuanya ini akhirnya berada di neraka. Setan dan iblis kemudian menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak bisa untuk memaksa kalian untuk mengikuti apa yang aku inginkan. Aku hanya bisa memberikan iming-iming, memberikan merayu. Tapi ternyata kamu mengikuti apa yang kami inginkan, sehingga kalian sekarang berada di neraka. Maka iblis dan setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena sebenarnya aku tidak punya kemampuan untuk memaksa kamu mengikuti apa yang kami lakukan. Tetapi ternyata kamu dengan mudah mengikuti apa yang aku inginkan. Setan memang menjadikan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa tampak sesuatu yang indah, sesuatu yang patut untuk dilakukan. Karena itu kan berkali-kali kita berdoa kepada Allah agar apa yang kemaksiatan itu tampak jelas di hadapan kita, perbuatan dosa itu juga tampak jelas, bukan sebaliknya. Dosa dan kemaksiatan tampak sebagai sesuatu kebenaran, sebagai sesuatu yang indah, sehingga kita terpesona dan akhirnya kita melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Sehingga setiap kali kita selesai sholat, kita juga berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Agar Allah menampakkan dengan jelas kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kemampuan kita untuk mengambil dan melaksanakan kebenaran itu. Dan kita juga mohon pada Allah, hendaknya Allah menampakkan dosa dan kemaksiatan, kebatilan itu benar-benar sebagai sesuatu yang batil, sehingga kita mampu untuk menjauhinya. Kita mohon pada Allah diberi kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu atau dosa dan kemaksiatan itu.
pernyataan di atas bahwa sesembahan kaum musyrikin yang tadi berupa berhala itu pada akhirnya nanti oleh Allah akan diberi kemampuan untuk berbicara dan mengatakan kepada orang-orang yang pernah menyembahnya ketika mereka hidup di dunia itu. Atau dapat juga sikap berlepas diri itu tidak terucapkan dengan kata-kata, tetapi dipahami oleh para penyembahnya sebagai sikap berlepas diri. Karena ketika itu tampak dengan jelas bagi semua pihak ketidakmampuan apa dan siapapun untuk mengadakan pembelaan kepada para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kehidupan dunia ini para penyembah tersebut percaya bahwa sembahan-sembahan mereka akan menolong mereka. Padahal sebaliknya yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madarat kepada mereka yang menyembahnya. Ayat berikutnya, am yaquluna iftara qul in iftaraitu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Bahkan mereka mengatakan, ia telah mengada-adakannya. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak memiliki untukku sedikit pun dari Allah. Hanya Dia yang lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentangnya. Cukuplah Dia menjadi saksi antara aku dan antara kamu, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 6 dan 7 tadi melukiskan ayat-ayat Allah sebagai sesuatu yang amat jelas. Dengan demikian mestinya mereka menyambut dan mempercayainya. Tetapi itu tidak terjadi pada mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka terus-menerus mengatakan bahwa ia, yakni Nabi Muhammad SAW, telah mengada-adakannya, yakni beliau berbohong dengan menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad menjawab tuduhan itu. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, sebagaimana yang kamu tuduhkan, maka pasti Allah yang Maha Kuasa itu menurunkan siksa atas kamu, dan ketika kamu, bahkan siapapun tidak memiliki untuk membelaku sedikit pun guna menghindarkan aku dari siksa Allah itu. Jika demikian, mengapa aku berbohong atas namanya? Hanya Dia, Allah, yang lebih mengetahui dari siapapun tentang apa-apa yang kamu percakapkan tentangnya. Yakni tentang tuduhan kamu bahwa aku mengada-adakan Al-Quran atas nama Allah. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir Mekah ketika itu, dan bisa juga orang-orang kafir pada masa sekarang, bahwa Al-Quran hanyalah merupakan
hasil meniru para sastrawan terkenal pada saat itu. Padahal Rasulullah adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak juga bisa menulis. Seandainya apa yang kamu tuduhkan itu benar, tentu Dia, Allah, tidak akan membiarkan aku terus-menerus dalam kebohongan itu. Apalagi mendukungku dengan berbagai bukti. Maka cukuplah Dia yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui itu menjadi saksi antara aku tentang kebenaranku dan antara kamu dalam kebohongan. Atau pemberi putusan menyangkut apa yang kita persengketakan. Dan Dialah yang Maha Pengampun bagi yang hendak bertaubat dan memperbaiki diri, lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang taat menerima ayat-ayatnya. Kata tufidun terambil dari kata fayudun yang berarti meluap karena banyaknya. Kata ini digunakan juga dalam arti kata-kata yang banyak. Dan ini mengesankan kebohongan karena semakin banyak pembicaraan, semakin besar kemungkinan ketidaktepatan dan kebohongannya. Demikian juga sebaliknya, Allah SWT mengetahui semua percakapan manusia sebanyak apapun percakapan itu. Firman Allah, kafa bihi syahidan, cukuplah Dia menjadi saksi, merupakan argumentasi lain tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyampaiannya berkaitan dengan Al-Quran. Allah telah menyatakan kesaksiannya antara lain dengan mukjizat Al-Quran yang Allah menantang kepada manusia dan jin sepanjang masa agar mereka yang tidak percaya, yang mengingkari kebenaran Al-Quran, mereka ditantang oleh Allah untuk mengubah sebuah susunan kalimat atau sebuah ayat sebagaimana yang Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah yang sudah beberapa kali disampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu atas apa yang aku turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran, fa'tu bisuratin min mislih, maka datangkan satu surat seperti Al-Quran yang punya kedalaman arti, kedalaman makna, mencakup berbagai hal, juga keindahan gaya bahasanya. Bahkan Allah memberikan kesempatan, silakan bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun, bahkan dengan jin sekalipun, untuk mengubah ayat seperti ayat Al-Quran. Tapi ternyata manusia tidak bisa dan tidak akan pernah mampu. Fa'ilam
taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Kesaksian tentang kebenaran itu dinyatakan Allah pula di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau menyaksikan apa yang diturunkan padamu itu, tetapi Allah menyaksikan, mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Penutup ayat di atas mengisyaratkan tuntunan Nabi Muhammad SAW agar memaafkan mereka yang menuduh beliau berbohong. Sekaligus mengundang mereka bertaubat serta menjelaskan mengapa kaum musyrikin itu tidak segera dijatuhi siksa atas pembangkangan mereka. Memang Allah dapat saja menangguhkan siksanya, tetapi sama sekali tidak akan mengabaikan jatuhnya ancamannya bagi para pendurhaka. Banyak di antara para sahabat Rasulullah yang kemudian akhirnya menjadi Muslim setelah sebelumnya memusuhi Rasulullah dan tidak percaya terhadap Al-Quran sebagai wahyu, sebagai firman Allah. Maka ketika beliau atau orang-orang kafir yang akhirnya menjadi Muslim, tentu Rasulullah kemudian memaafkan segala tindakan mereka sebelum mereka menjadi Muslim. Dan secara terus-menerus Rasulullah mengajak kepada orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran agar mereka kemudian menjadi orang yang bisa menerima, mengimani Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang nyata. Ayat yang ke-9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadap kamu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang sangat jelas. Kalau pada ayat 8 diuraikan tuduhan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW, yakni bahwa beliau memperatasnamakan Allah secara dusta menyangkut Al-Quran, ayat 9 ini mengajarkan jawaban tuduhan itu dengan firman-Nya, katakanlah juga kepada para pengingkar wahyu, orang-orang yang tidak percaya terhadap firman Allah dan risalah kenabian itu, bahwa aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul yang selama ini telah diutus Allah kepada manusia. Bukan juga orang pertama yang mengajarkan tauhid, syariat, dan akhlak, karena para rasul sebelumnya secara silih berganti semuanya juga mengajarkan tentang
tauhid tentang bagaimana manusia harus beriman kepada Allah satu-satunya sebagai zat yang mencipta alam, yang menguasai alam, yang mengendalikan alam, dan seterusnya. Juga mengajarkan tentang syariat, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama makhluk. Karena semua Rasul mengajarkan bagaimana disebut dalam Al-Quran, Ani'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Semua Rasul mengajak kepada umatnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun dan siapapun. Banyak Rasul sebelumku yang mengalami dan mengajarkan hal yang sama. Karena itu tidak ada alasan bagi kamu menolak risalah dan wahyu. Selanjutnya, karena banyak di antara kaum musyrikin mengaitkan kenabian dengan pemberitaan gaib, bahkan banyak di antara mereka yang sambil mengejek menanyakan tentang kendaraan atau barangnya yang hilang. Ayat di atas melanjutkan sambil menjelaskan hakikat kenabian beliau, bahwa dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau melalui makhluknya terhadap diriku. Dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuatnya terhadap kamu. Artinya Rasulullah sebagai manusia tidak tahu apapun yang akan terjadi, baik kepada diri beliau sendiri maupun apa yang terjadi kepada manusia lainnya, kecuali Allah kemudian memberitahukannya. Sehingga secara kemanusiaan Rasulullah tidak berbeda dengan manusia yang lain. Rasulullah sama, seperti yang disebutkan di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca, atau yang kita sudah biasa membaca pada hari Jumat, baik yang kita baca pada malam hari atau pada siang hari. Di akhir surat Al-Kahfi Allah menyatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Artinya Rasulullah sama seperti manusia lain. Butuh sarana kehidupan. Rasulullah butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Rasulullah juga bisa marah, Rasulullah juga bisa kesal, Rasulullah bisa bergembira, Rasulullah butuh berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Yang membedakan yuha ilayya, Allah memberikan wahyu kepadaku. Nah, itulah yang membedakan Nabi sebagai Rasul dan Nabi sebagai manusia. Sebagai manusia tidak ada bedanya dengan kita, tetapi karena beliau Rasul, Rasulullah diberikan sifat maksum, Rasulullah diproteksi oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sehingga sekalipun sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Rasulullah punya akhlak yang sangat terpuji, sehingga dikenal oleh masyarakat Arab, oleh orang-orang Makkah ketika itu dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yang amanah. Maka karena Allah punya sifat maksum yang diproteksi oleh Allah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak pernah berbohong,
Maka apapun yang dikatakan oleh Rasulullah tentu kemudian harus dipercaya dan bisa dipercaya. Maka ketika Rasul menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dia alami, para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar dan yang lain semuanya menyatakan amantu. Kami beriman, kami percaya semua yang diceritakan, yang disampaikan Rasulullah sekalipun secara nalar, secara akal mereka tidak bisa untuk merespon atau untuk menerima peristiwa Isra Mi'raj itu. Tapi mereka menerimanya bukan dengan akal mereka yang ketika itu perkembangan sains dan teknologi masih sangat terbatas. Mereka meyakini dengan imannya, dengan hatinya, bukan dengan akalnya. Maka mereka akhirnya ya percaya penuh apapun yang dikatakan Rasulullah, sekalipun cara akal mereka sulit untuk bisa mencernanya. Namun orang-orang kafir sebaliknya, mereka merespon peristiwa Isra Mi'raj bukan dengan hatinya, tapi dengan akalnya. Sehingga secara akal tentu akan mengatakan tidak mungkin, dan bagaimana mungkin seorang manusia mampu melakukan sebuah perjalanan yang demikian cepatnya. Kata bid'an terambil dari kata abda yang mempunyai banyak arti, antara lain rusak atau ciptaan baru yang tidak ada padanannya. Dalam istilah agama kita mengenal istilah bid'ah adalah aktivitas yang berkaitan dengan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau Sunnah. Misalnya kita membuat model sholat yang berbeda dengan cara sholat bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh tentang bagaimana kaifiyahnya sholat, tata cara sholat, karena dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Maka Rasulullah kemudian memberi contoh dan kemudian menyatakan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Artinya kita diperintahkan untuk sholat seperti sholatnya Rasul. Bagaimana mengangkat tangan, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, dan seterusnya. Kalau kita kemudian membuat model sholat yang berbeda dengan yang diajarkan, yang dicontohkan Rasul, maka itulah sebuah bid'ah. Atau kita menambah jumlah rakaat yang sudah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena merasa jumlah rakaat itu dirasa kurang, maka kemudian ditambah sendiri, atau dianggap kebanyakan kemudian dikurangi. Tentu itulah yang terkait dengan persoalan bid'ah. Ia adalah sesuatu yang dibuat-buat atas dorongan hawa nafsunya. Lawannya adalah sunnah, yakni sesuatu yang diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga wajar diteladani dan diikuti. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Muhammad bukanlah orang pertama yang menjadi nabi dan menyampaikan wahyu, tetapi telah banyak manusia-manusia sebelumnya yang memperoleh hal tersebut. Ayat di atas dapat ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu persis bahwa Allah SWT dapat memberi wahyu kepada manusia sebagaimana yang pernah disampaikannya kepada Nabi Musa
dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kamu, mengandung makna bahwa beliau tidak mengetahui hal yang gaib tentang diri beliau maupun orang lain. Tentu kecuali Allah telah mengabarkan atau memberitahukan kepada Rasulullah. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 188. Walau yang di sana menafikan pengetahuan beliau tentang gaib secara umum. Sedang di sini adalah gaib yang berkaitan dengan diri beliau dan orang lain yang menjadi mitra bicara. Sekali lagi bahwa sebagai manusia, Rasulullah juga tidak tahu sama sekali tentang sesuatu yang belum terjadi, baik yang menyangkut tentang dirinya maupun orang lain, kecuali Allah telah menyampaikannya, Allah telah menginformasikannya melalui malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah menjelaskan banyak hal berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di akhirat nanti, termasuk peristiwa di alam barzakh. Itu adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan apa yang terjadi ketika manusia setelah mati. Karena Rasulullah adalah maksum, maka perkataan Rasulullah atau apa yang disampaikan Rasulullah adalah suatu yang wajib kita percayai, yang wajib kita ikuti. Sedangkan selain manusia, selain Rasulullah tentu tidak akan diberikan itu. Kecuali juga orang-orang yang memang karena kedekatannya dengan Allah, karena amaliyahnya, karena keikhlasannya dalam beribadah, bisa jadi Allah juga memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Berupa isyarat-isyarat yang tentu kemudian isyarat itu informasi itu tidak kemudian dengan mudah disampaikan pada orang lain, tapi hanya bisa disampaikan pada orang-orang tertentu pada saat tertentu pula. Ya. Perlu dicatat bahwa penafian pengetahuan Rasulullah SAW tentang yang gaib tidak berarti beliau sama sekali tidak mengetahui seluruhnya. Karena sekian banyak gaib masa lalu, kini dan akan datang diwahyukan Allah kepada beliau. Al-Quran sendiri secara tegas dalam sekian banyak ayat menyatakan bahwa ada hal gaib yang telah diwahyukan Allah kepada beliau atau para rasul yang lainnya. Ayat yang 10 insya Allah nanti akan kita kaji pada 2 Ahad atau 2 pekan yang akan datang. Dan insya Allah minggu depan kita sudah memulai kajian subuh secara offline di Masjid Manarul Ilmi. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah masih memberi umur panjang dan sehat kepada kita semuanya, sehingga dengan sehat itu kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan berdoa memohon pada Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Wahyudin atas kajian yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya kami persilahkan untuk jamaah apabila ada yang ingin ditanyakan monggo bisa disampaikan. Pak Mas Amri. Baik, karena tidak ada pertanyaan, bisa dicukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Wahyudin dan juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi yang telah mengikuti kajian pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mari kita tutup bersama kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.